Selamat siang Pak Dery, perkenalkan, nama saya Nelson Antoniusolo, bersama rekan saya Felix dan Valencia Arjun, akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Clustering Wine Quality, menggunakan algoritma Q-means dan Incense Q-means. Penelitian ini berfokus pada penerapan metode unsupervised learning untuk mengelompokkan data kualitas wine berdasarkan karakteristik kimianya. Selanjutnya, latar belakang. Algoritma Q-means dikenal karena kesederhanaan dan efisiensinya pada dataset besar. Namun, algoritma ini memiliki dua kelemahan utama. Pertama, sensitif terhadap outlier. Kedua, tergantung pada inisialisasi sentroid yang acak. Untuk itu, kami juga mempelajari instance Q-means dari Sorewala dan Sorewala 2025 yang menawarkan dua solusi, yaitu deteksi outlier dan memperbaikan proses konvergensi. Kami melakukan beberapa tahap pra-pemrosesan data, mengisi missing values dengan median setiap kolom, menstandarkan fitur menggunakan standard scalar, karena Q-means sensitif terhadap perbedaan skala, membuat label tambahan good lebih besar sama dengan 7 dan not good kurang dari 7 untuk evaluasi eksternal. Selanjutnya, dataset dan tujuan. Oke, dataset yang kami gunakan adalah Wine Quality Dataset dari UCI. Dataset ini memiliki 11 fitur kimia seperti fixed acidity, pH, sulfates, and alcohol, serta label kualitas 0-10, skala 0-10. Tujuan penelitian ini mengelompokkan wine berdasarkan karakteristik kimia, menganalisis pengaruh air removal terhadap stabilitas dan kualitas hasil clustering. Oke, selanjutnya teori Q-means. Secara konsep, Q-means bertujuan minimalkan jarak antara titik dalam klaster atau within cluster sum of squares (WCSS). Langkah-langkahnya mencakup menentukan jumlah cluster, memilih sentroid acak, menghitung jarak, mengelompokkan data, dan memperbarui sentroid hingga hasilnya stabil. Proses berhenti saat sistem mencapai konvergensi global. Instance Q-means memperbaiki Q-means dengan dua tambahan utama. Satu, menghapus outlier menggunakan Lewis inequality. Dua, menambah proses iteratif untuk menghindari jebakan lokal minima. Selanjutnya, hasil penelitian Sorewala menunjukkan peningkatan. Yang pertama, variansi turun 88,1%. Kedua, Silhote skor naik 8,2%. Yang terakhir, Salinsky-Harawas Index meningkat 39,4%. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan ke Saudara Felix. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Felix. Kali ini saya akan membahas tentang kode-kode pada yang kami gunakan di K-means. Berikut adalah kode yang kami gunakan, yaitu adalah pertama import library-nya yang dimana berisikan import pandas untuk membaca dataset yang kami miliki, lalu K-means untuk K-means-nya nanti ini adalah standar scalar untuk sebagai standar min dan max standar deviasinya, lanjut matplotlib untuk memvisualisasi nanti untuk operasi matematika dan memanipulasi array. Dilanjut, ini adalah kodenya. Kode ini berfungsi untuk membaca data apakah ada atau tidaknya. Oh ya, sebelumnya kami menggunakan Kaggle. Lanjut masuk ke dalam tahap pemotretan data mengenai nilai-nilai NaN, yang dimana seperti yang kami ketahui, nilai NaN itu tidak boleh ada pada K-means, yang dimana nanti akan terjadinya error bila ada. Maka dari itu kami membuat suatu logika yang dimana bila ada atau menemukannya nilai NaN, maka akan disamakan dengan nilai median dari kolom masing-masing atau kolom pada ditemukannya NaN itu. Dilanjut, ini untuk standar deviasinya. Standar deviasi standar scalar ini yang kami gunakan atau secara default, yaitu menggunakan meannya 0 atau rata-ratanya 0, lalu standar deviasinya yaitu adalah 1. Lanjut ke dalam menentukan berapa jumlah cluster yang kami menggunakan.
Kami menggunakan metode elbow method atau metode siku yang dimana kami menggunakan fungsi k-means ini agar tetap seperti tugas yang pada saat ini. Lalu lalu fungsi WCS ini uh, yaitu untuk menghitung total jarak koordinat setiap titik data ke centroid cluster terdekatnya. Jadi berfungsi untuk menentukan centroid dan nilainya juga. Lanjut. Oh, berikut ini adalah visualisasinya yang dihasilkan, yang dimana WCS ini menggunakan cluster yang optimal. Optimalnya itu dalam bentuk seperti bentuk siku-siku. Dapat dilihat bentuk siku-sikunya hanya dimiliki oleh 3 maupun 7. Tetapi kami menggunakan 3. Dilanjut, penerapan k-means dan visualisasi akhir. Ini adalah fungsi untuk pengambil posisi pusat yang untuk centroidnya, lalu nilainya akan di-inverse agar mengembalikan ke hitungan pertama atau membalikan proses standar deviasi. Lanjut, ini berfungsi untuk hanya untuk memplotkan atau menampilkan visualisasi dari centroidnya. Lalu ini berfungsi untuk untuk title untuk diplotnya dan sebagainya. Lalu ini untuk menambahkan legenda atau sebagainya. Berikut ini adalah visualisasi akhirnya, yang dimana centroid itu adalah ini dan cluster-clusternya ini adalah warna ungu, hijau, dan kuning, yang dimana kami menggunakan sumbu X di awal tadi menggunakan pH dan sulfates. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Jadi, berdasarkan analisis dan interpretasi dari kelompok tim ini, kami menemukan bahwa klaster 0 dapat dikatakan pH rendah karena rasa lebih asam, dan klaster 1 komposisi sedang untuk wine kualitas menengah, dan klaster 2 sulfates tinggi dengan kualitas lebih baik. Pola ini logis secara kimia karena keseimbangan pH dan sulfates memengaruhi rasa dan stabilitas wine itu sendiri. Dan hasil ini pun juga sejalan dengan penelitian Sorewala mengenai peningkatan stabilitas cluster melalui outlier removal. Dan next, di validasi dan kesimpulan ini, kami bertiga sepakat yaitu secara keseluruhan, hasil eksperimen ini mengonfirmasi bahwa penelitian dari Sorewala dan Sorewala 2005 dengan judul yaitu Anomaly Detection dan an Improvement of Clusters Using Enhanced K-means Algorithm berdampak ke intra-cluster variance berkurang 88%, silhouette score meningkat 8,2%, dan cluster pun menjadi lebih stabil dan terpisah jelas. Maka dari itu, bisa dibilang enhanced K-means meningkatkan kualitas hasil clustering dan menangani kekurangan dari K-means itu sendiri. Dan metode ini sangat cocok untuk dataset numerik multivariat seperti wine quality dataset. Dan akhir kata, sekian presentasi dari kami. Saya Cio, mewakili tim yang terdiri dari Nelson dan Felix untuk mengucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.